Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Kita akan mulai pembahasannya dulu dari kalender ekonomi. Di perdagangan kemarin kita udah dapat data soal ekspor impor China, di mana data menunjukkan ekspor China itu turun drastis, lumayan teman-teman. Dan kemudian dari impornya justru China mengalami tren yang positif. Kemudian kalau kita lihat dari data yang lain, itu ada beberapa member FOMC yang speech, salah satunya adalah Kaskari. Kemudian kemarin kita juga dapat data soal ekspor import dari Amerika Serikat, di mana trennya masih cenderung stabil. Tapi ada peningkatan di sini, ada peningkatan ekspor dan juga peningkatan import mereka. Kemudian ada beberapa member juga yang speech kemarin ya, ada dari Fed Waller teman-teman yang juga pidato di perdagangan kemarin. Nah, di perdagangan hari ini kita akan dapat beberapa data yang cukup penting. Dari Inggris, Bank of England itu ada Gubernur Bailey yang bakalan speech. Dari Uni Eropa ada Eurogroup meeting dan juga beberapa member yang speech seperti Ernia. Dari Amerika Serikat ini akan ada Jerome Powell yang speech. Ada teman-teman yang nanya jam berapa? Jam 21.15 WITA ya teman-teman. Kita pakai waktu, oh sorry, ini WIB teman-teman, GMT plus 7. Jadi jam 21.15 WIB itu akan ada speech Jerome Powell. Jadi hati-hati mendekati jam tersebut karena market berpeluang akan volatile. Itu dari kalender ekonomi. Kita akan langsung masuk ke pembahasan dari beberapa news yang cukup ramai di perdagangan kemarin. Yang pertama, ini ada data soal banyaknya jumlah kerugian dari perusahaan-perusahaan properti. Dokumen kebangkrutan menunjukkan bahwa WeWork akan segera memutuskan sewa 40 kantor di New York City. Dokumen ini menunjukkan bahwa WeWork berencana menghentikan sewa 70 properti di New York City. Bagian terburuknya, 40 lokasi tersebut itu benar-benar kosong. Ini terjadi karena kurang dari 24 jam setelah perusahaan mengajukan kebangkrutan. WeWork pernah menjadi perusahaan senilai 47 miliar yang masih memiliki sekitar 700 lokasi di seluruh dunia. Krisis real estate komersial semakin memburuk. Jadi ada cerita buruk memang yang muncul dari perusahaan-perusahaan properti, kemudian juga perusahaan perbankan juga masih dalam posisi yang krisis. Kemarin ada meningkatnya sebuah rumor soal keinginan dari para trader supaya Fed bisa segera pushback atau segera bisa cutting rate atau menurunkan suku bunga. Tapi isu-isu tersebut langsung dibantah oleh Fed Kaskari yang speech di perdagangan kemarin. Katanya no decision about interest rate cuts. Jadi tidak ada keputusan untuk pemangkasan suku bunga dalam beberapa waktu ke depan. Jadi sontak rumor ini bikin market kemarin sempat mengalami koreksi juga, teman-teman. Namun sepertinya ada ya pergerakan yang cukup volatile sehingga Bitcoin kembali spike naik dan meliquid banyak sekali trader yang pasang short. Kalau kita lihat dari berita yang lain, ini ada berita yang cukup kontroversial. US lawmaker itu baru aja menargetkan membuat proposal untuk memotong gaji dari Gary Gensler sampai hanya $1, teman-teman. Wah, ini beritanya cukup lucu ya. Masa iya orang jadi chairman tapi gajinya itu cuma $1 per tahun. Ini berita yang lucu banget dari Financial Service General Governance. Ya mungkin nggak terlalu ngaruh sama market ya, tapi ya lucu aja beritanya. Kemudian kemarin ada Indonesia yang resmi join di FATF. Apa keuntungannya bagi Indonesia? Kalau kita lihat, Indonesia resmi menjadi anggota penuh Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financial atau FATF. Keanggotaan tersebut diputuskan dalam FATF Plenary Meeting in Paris atau di Paris, Prancis pada Rabu 25 Oktober 2023 pukul 17.50 Indonesia secara aklamasi diterima sebagai anggota FATF yang ke-40.
Pemerintah mengklaim dengan menjadi anggota FATF bisa menjadi bekal Indonesia untuk negara maju di targetnya 2045. Pengamat ekonomi dari Indonesia Strategic Economy Action Institution Roni P. Sasmita menilai sebenarnya keanggotaan FATF tidak langsung terkait dengan tujuan menjadi Indonesia maju, tapi lebih kepada netralisir dan juga profesionalisasi transaksi keuangan di Indonesia. Ya, kita lihat aja apakah kripto bakalan diterima, karena kripto kan salah satu yang juga punya isu money laundering. Kemudian ini ada berita yang cukup mengejutkan teman-teman dari DPRK yang saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sedang mendeteksi adanya kemungkinan malware yang akan dibikin teman-teman untuk menarget pengguna macOS atau pengguna yang teman-teman pakai Apple ya. Ini sudah dirancang teman-teman, di mana malware ini kemungkinan akan bisa beroperasi dan tentunya menarget mereka-mereka yang punya akun kripto, yang punya wallet kripto dan lain sebagainya. Jadi ini mengerikan banget. Jadi teman-teman yang suka garap-garap airdrop, klik link sana sini, itu kalian nggak aman teman-teman. Ini bisa menjadi potensial phishing dan juga malware yang bisa masuk ke perangkat kalian dan bisa mencuri banyak data atau bahkan aset kripto yang kalian punya. Jadi waspada ya teman-teman. Kemudian berita yang lain datang dari Conflux, salah satu proyek kripto dengan token namanya CFX, baru aja melakukan shutdown atau penghentian untuk multi-chain protokol yang sudah berjalan sampai 2 tahun. Ini tentunya kabar yang kurang begitu baik ya, dimana akhirnya dari Conflux sendiri memang mengkonfirmasi bahwa mereka sudah melakukan shutdown, mengakhiri kerjasamanya dengan The Shanghai Trigraph Blockchain Research Institute yang sudah diajak 2 tahun terakhir untuk mengembangkan project Web3, terutama yang berhubungan banyak dengan infrastruktur ya. Jadi pada tahun 2021 Conflux meluncurkan jembatan aset shuttle flow untuk mengarahkan pengguna ekosistem keuangan terdesentralisasi yang lebih baik. Perusahaan mengatakan pada saat itu algoritma Proof of Work memungkinkan transaksi protokol sampai 6.000 transaksi per detik. Dan pada awal tahun Conflux Foundation mengumumkan kemitraan dengan China Telkom. Conflux adalah lapisan 1 beroperasi dengan bukti kerja hybrid pada konsensusnya. Jadi Shanghai Trigraph Blockchain Research Institute didukung oleh pemerintahan rakyat kota Shanghai. Proyek ini mengklaim sebagai satu-satunya proyek blockchain publik yang mematuhi peraturan dari Tiongkok. Jadi mereka udah nggak bekerja sama lagi. So ini merupakan bad news untuk CFX. Kemudian kita dapat data dari Glassnode yang baru aja dipublikasikan kemarin. Ini data soal likuiditas yang terjadi di market teman-teman. Jadi kalau kita lihat untuk saat ini sih supply last activities yang paling banyak itu memang baru aja banyak pergerakan dari supply orang-orang yang trading jangka pendek ya. Ini meningkat drastis teman-teman, bahkan meningkatnya sampai 68%. Sementara yang holder jangka panjang itu aktivitasnya memang sudah terlihat meningkat, tapi kenaikannya itu tidak sebesar para trader di sini dilambangkan dengan warna merah. Jadi ini supply less activities 1 year, 2 years, 3 years sampai 5 tahun. Kemudian ya ini data-data di bawahnya berhubungan sama liquid supply teman-teman. Apakah supply saat ini Bitcoin masih banyak atau enggak? Kalau kita lihat sih dari pergerakan marketnya memang yang paling tinggi itu ketika Bitcoin berada di bulan Juli kemarin. Tapi sekarang jumlah likuidasinya itu semakin lama semakin kecil juga. Artinya adalah aktivitas dari para trader sebenarnya mengalami tren penurunan meskipun masih dalam cenderung posisi yang tinggi. Net holder position juga menunjukkan kita masih dalam posisi yang hijau, cuman sudah mengalami tren penurunan. Ini juga teman-teman long or short term holder threshold. Kalau kita lihat dari data ini menunjukkan long term itu masih pegang banyak ya, masih pegang banyak, belum melakukan sell off. Tapi yang short termnya itu sudah pelan-pelan mengurangi kepemilikan mereka, atau mungkin ada yang sudah beralih menjadi long term
investor teman-teman. Jadi ini data sebenarnya menunjukkan tren yang cukup bagus untuk masa depan Bitcoin. Itu sih paling data-data yang bisa kita lihat. Ini ada long term holder sell right risk ratio teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari data ini sebenarnya berpola dari 2015, 2019 sampai waktu sekarang. Ketika kita sudah menyentuh level tren warna merah ini, ada kecenderungan Bitcoin akan spike up dengan ditunjang sama pergerakan kenaikan harga yang mengikuti kemudian. Jadi kalau kita melihat dari data ini, memang kita sekarang lagi berada dalam posisi pre-bull market, di mana kita masih dalam tahap awal. Kita udah bahas di video yang kemarin, tanggal 7 ya teman-teman. Kemudian ini ada accumulation trend score. Kalau kita lihat dari Bitcoin, saat ini accumulationnya berada di poin biru. Artinya akumulasi memang benar-benar gencar dilakukan mulai dari bulan Oktober sampai November ini. Jadi akumulasinya tingkatannya cukup tinggi teman-teman dibandingkan sama distribution. Ini tanda bagus untuk perkembangan market crypto. Udah mulai banyak yang mulai masuk. Jadi kalau teman-teman belum masuk, ya ini momen buat kalian melakukan DCA sebetulnya. Itu sih dari beberapa data Glassnode. Semoga bisa bermanfaat. Kemudian kalau kita lihat juga dari berita yang lain ya. Kemarin itu Binance sempat ngepost tanggal 8 mereka akan ada event. Acilmi Pay itu meneruskan atau melakukan retweet. Ternyata baru aja nih mereka ngepost perihal mereka ada kegiatan di Istanbul. Istanbul ini di Turki ya. Turki tapi bagian Eropanya, teman-teman. Dan kabarnya Binance itu punya apa namanya spot di sana, teman-teman. Jadi Binance itu memegang Istanbul sebagai salah satu tempat berkumpulnya apa namanya proyek-proyek ataupun event-event yang akan mereka lakukan. Jadi di Turki ini akan dihadiri dan disupport oleh Acilmi Pay. Itu sih dari beberapa news yang cukup ramai di market. Mungkin kita akan langsung masuk ke pembahasan chartnya kali ya. Jadi Bitcoin di perdagangan kemarin itu sempat volatile, sempat ada indikasi mengalami penurunan, tapi bandar benar-benar jahil ya, bikin pergerakan Bitcoin kembali ngepam ke kisaran level 35.600. Mungkin banyak yang terkecoh juga. Dari pergerakan di XY sebenarnya cukup volatile. Di awal perdagangan kemarin di XY sudah menunjukkan tren peningkatan. Nah, di sini kita lihat nih ada kemungkinan memang di XY ini ada potensial untuk menguat jangka waktu pendek, teman-teman. Cuman saya masih agak bingung ya, teman-teman. Kita kan sudah menyentuh level support nih, resistance teman-teman di kisaran level 105. Di sini ekspektasi saya pribadi adalah pergerakan di XY yang kembali melanjutkan penurunan untuk mencapai target ke kisaran 104. Itu ekspektasi saya. Apakah benar-benar bisa terrealisasi seperti itu? Ya semoga saja seperti itu. Tapi yang saya jadikan consider saat ini adalah adanya gap yang ada di DXY yang takutnya bakalan dicapai dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau dari saya melihat ini cukup anomali sebenarnya, teman-teman. Di sini ada gap yang belum ketutup. Ya, jadi posisi gap ini cukup tinggi dan harusnya kalau dolar positif ada potensial mereka untuk tutup gap juga di sana. Jadi tentang arah dolar kemana hari ini saya rasa masih akan sangat misteri. Ingat hari ini ada Jerome Powell yang speech jam 9.15 malam waktu Indonesia Barat. Jadi apapun masih bisa terjadi, terutama kalau Fed Chairman ini hawkish. Itu bisa menjadi potensial untuk indeks dolar menguat kembali dan menekan market Bitcoin. Sementara kalau kita lihat dari korelasinya, Bitcoin sebenarnya bergerak dalam posisi yang meningkat di perdagangan kemarin. Volume perdagangannya naik ditunjang sama posisi smart money yang juga meningkat. Tapi kalau kita lihat dari beberapa altcoin rata-rata udah pada drop ya. Dogecoin sempat naik, udah mulai drop. Kemudian ARB juga sudah mengalami koreksi. GRT ini turun paling parah, teman-teman. GRT turun 13% di perdagangan kemarin. Bandarnya taking profit. Terus Kaspa terus melonjang tinggi. Ini salah satu poin yang memang saya favoritkan. Kaspa ya, menguat lumayan. Kemudian juga ada Solana, kemarin juga masih dalam tren bullishnya. Ya itu sih. PancakeSwap udah nyungsep lagi. Oh iya, kemarin aku biar nggak lupa ada posting juga terkait dengan Alameda Research sama FTX yang di perdagangan kemarin itu melakukan penjualan pagi hari, teman-teman.
Alameda Research jualan. Ini ada beberapa koin yang sudah ditransfer ya. Sudah ditransfer, ada Solana, Ethereum, Render, Matic, Link, GRT, DYDX, MKR, LDO, BAN, Sushi, Mas, kemudian Perp, Uni, True, AAV, BAT, Gala, AGLD, C98, AXS, dan masih banyak lagi teman-teman. Jadi itu koin yang sudah ditransfer dan dijual oleh Alameda Research yang dikabarkan oleh akun Look on Chain. Jadi ya kemarin memang ada selling pressure dan sepertinya altcoin yang paling banyak mendapatkan tekanan karena di sini tidak ada penjualan Bitcoin sama sekali dari Alameda Research. So, kalau kita melihat dari posisinya, Bitcoin so far masih tetap strong, teman-teman, mengungguli altcoin yang lain. BTC Dominance juga di perdagangan kemarin sempat menguat tipis. Mari kita cek gimana potensial Bitcoin di perdagangan hari ini. Bitcoin so far masih cukup bagus, bergerak dalam tren bullish, teman-teman. Target saya pribadi adalah Bitcoin mencapai level 38.000 sebelum akhirnya membuat koreksi yang lebih dalam. Tapi kenaikan dari Bitcoin ini tentunya bisa mix, tidak selalu altcoin bakalan mengikuti. Bisa aja Bitcoinnya yang lebih mendominasi kembali. Meningkatnya jumlah potensial krisis yang terjadi itu bakalan menjadikan sebuah sentimen yang positif untuk Bitcoin sebagai salah satu aset hedge yang bisa mengamankan dari yang namanya kejatuhan finansial, ya, krisis, inflasi, dan lain sebagainya. Bitcoin dipandang sebagai salah satu aset kelas yang menarik teman-teman, dan ya saat ini memang permintaan Bitcoin lagi tinggi-tingginya. Jadi good lah buat Bitcoin, trennya masih cukup bagus, pergerakan Bitcoin juga masih cenderung bagus. Semoga target di kisaran 38 ini bisa tercapai, teman-teman. Volume smart money by the way juga masih cenderung bagus. Jadi untuk lebih pastinya kita lebih baik lihat aja kira-kira Jerome Powell bakalan ngomong apa, apakah hawkish atau enggak. Tapi dari Bitcoin sendiri sih sebenarnya belum menunjukkan tanda-tanda indikasi tren penurunan. Belum ada candle konfirmasi, meskipun dari beberapa pergerakan chart udah mulai kelihatan kayaknya udah mulai susah buat naik, teman-teman. Tapi ya kita lihat aja untuk Bitcoinnya bagaimana untuk perdagangan hari ini. Kemudian dari ya BTC Dominance sudah menguat, Ethereum juga masih melempem ya, pergerakannya belum terlalu gimana-gimana. Altcoin yang lain kemarin udah di TP kebanyakan. Itu aja, kita lihat aja gimana data dari Jerome Powell nanti. Kalau ekspektasi saya sih Jerome Powell dovish sehingga market bisa digulung naik lagi, teman-teman, ke beberapa target di atas sebelum akhirnya mungkin akan ada taking profit atau bagaimana ya kita nggak tahu pasti. Tapi at the end ya kita akan menunggu speech dari Jerome Powell nanti malam. Ingat, no decision about interest rate cuts. Itu aja. Ya semoga videonya bisa bermanfaat. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram dan juga tempat aku sharing informasi kalau ada news yang cukup baru ya teman-teman. Kalian bisa banget untuk join, linknya ada di kolom deskripsi. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.